Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan Kasih langkah mundure langkah kencote. baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali ya. Dimana alhamdulillah tadi malam kita sudah banyak mengumpulkan sebuah informasi dari juru kunci Bangka Dunung Mulyo, yaitu beliau bernama Mbah Rojikun, teman-teman. Dimana saya di sana menyamar pura-pura mau menjadi salah satu anggota yang mau ikut meminjam Bang Goibnya itu. Terus akhirnya si Pak Rojikun itu menerangkan sistematis dari Bang Goib tersebut, teman-teman. Ya intinya sebenarnya itu seperti menjanjikan sebuah pinjaman uang, di mana uang itu bisa dipinjam dalam bentuk miliaran rupiah. Ya ketika tidak bisa mengembalikan dalam waktu yang sudah diperjanjikan, itu akan mendapatkan ya dicari atau hukuman, teman-teman. Kalau saya rasa itu ya tidak lain tidak bukan, walaupun berkedok tidak menggunakan tumbal, saya yakin dengan adanya seperti itu hanya saudaranya dipekerjakan di sana ya, Mas? oh iya ya itu yang jadi pertanyaan loh. Jika tidak bisa mengembalikan, Saudaranya ya dipekerjakan entah di itu sana. saudara, adik, kakak, itu harus bekerja di sana. Oh, Nah, itu iya. tanda kutip loh, pekerjaannya dalam bentuk apa? Oh gitu. iya ya, ini teman-teman, malah saya baru nangkep ini. Jadi bekerja di sana mungkin bekerja apa? Cuma gelundukan itu ya. Dan apalagi persyaratannya harus pakai ayam putih ya, Mas? Ayam jantan ya, hati-hati ayam jantan putih itu. Karena seringkali ngomongnya itu kias. Tolong le bawakan ayam pitik, berarti kan anak kecil. Tolong bawakan ayam jengger, berarti kan anak muda. Nah, laki-laki muda. Bawakan jago, berarti laki-laki yang sudah berumur. Bisa saja ayah ya, Pak? Mas, ya? Ya bisa jaga bapak atau anak laki-laki. Nah, saya rasa di situ sudah jelas banget, teman-teman, mengenai sebuah penyimpangan akidah, di mana bekerjanya si Bangka Dunung Mulyo itu memanfaat keadaan orang yang sedang kepepet, sudah tidak ada jalan lain, akhirnya datanglah kepada si Bangka Dunung Mulyo. Nah, kalau bicara masalah tempatnya itu menurut saya Ya, rumah rayap itu, Mas. biasa banget ya, teman-teman. Cuma gundukan tanah seperti rumah Semut. Rayap, semut yang makanin itu. Rayap bahasa Indonesia apa? ya rayap, Rayap. rayap, Mas. Oh, rayap ya, mungkin teman-teman tahu lah. Rayap itu yang sering makanin Kayu. kayu itu, kalau rumah zaman dulu itu ya. Ya, dia menjelaskan ini semakin tahun semakin tinggi. Ya bener. Yang namanya rumah rayap, dibiarin tinggi banget. Ya bener kan? Terus di plafon Di plafon Bikin ya. rumah-rumahan. Gubuk lah. dibikin gubuk biar nggak kehujanan, mungkin takut meleleh. Iya. Kayak pit plastik. Ya, dan di pinggirnya itu dikelilingi sesaji-sesaji bunga, dupa, peninggalan orang yang sedang ritual. Dan informasinya itu valid, banyak sekali yang sudah membuktikan, dan itu Bangka Dunung Mulyo itu nyata. Ada yang dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Manado, ya. Sumatera. Manado. Yang belum cuma Papua, Mas. Oh ya, yang belum ya. Yang Saya belum. malah pernah baca yang Papua di Nugini. itu malah ada museum rumah rayap, Mas. Oh di sana? Iya, Mas. Wah. Dan museumnya itu malah bagus-bagus rumah rayap daripada yang tadi kemarin loh, Mas. Sudah jelas-jelas tidak masuk di akal ya, teman-teman. Akan tetapi karena keadaan yang begitu menekan, akhirnya yang tidak masuk akal pun akan dilakukan. Hati-hati sekali ya. Saya rasa dan saya doakan yang menonton video ini ya jangan sampai lah ya akidah itu murah dibuat seperti itu ya. Tuh, Mas. Memprihatinkan, teman-teman. Ini eranya bukan era seperti itu lagi ya. Jadi harusnya teman-teman itu tahu lah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak masuk akal, mana yang harus dijalani, dan mana yang harus kita hindari. Betul. Benar, Mas.
Tapi sebelumnya saya mendapatkan laporan mengenai itu teman-teman, dari Mas apa tadi yang ke rumah Dangan, Mas Dangan Misteri. Katanya ada yang menggunakan gelang Kalimosoto terus tiba-tiba tangannya itu kebakar. Aduh. Terus yang tasbih yang digunakan untuk kalungan juga lehernya kebakar. Saya mendapatkan laporan itu sebenarnya bukan 1, 2, atau 3 kali, mungkin sekitar adalah berapa puluh ya, dimana yang menggunakan itu mungkin ada yang sensitif kulitnya. Tapi kalau bicara masalah sensitif kulitnya itu hanyalah sekedar kayu. Apa yang disensitifin ya? Iya. Kalau saya rasa itu, karena saya bukan dokter teman-teman. Terus ada kejadian di mana teman saya, subscriber lah ya, kayak kenal gara-gara video itu, menggunakan itu terbakar lehernya sini. Tapi hanya jarak 1 minggu itu langsung sembuh, dan sembuhnya itu kayak enggak melalui sebuah proses. Tiba-tiba panas, malam-malam dipakai, kebakar tiba-tiba setelah 1 minggu hilang lukanya, luka bakarnya. Dan aneh, ternyata setelah dia cek ketika bangun tidur, katanya itu susuk yang berapa puluh tahun yang dia pakai itu udah ada 12 di bawah Kasur. ya, di tempat kasurnya itu. Gogrok. Hah? Gogrok jatuh. Ambrul. keluar Ya, sendiri gitu. makanya bagi teman-teman yang mungkin saja menggunakan gelang itu ada masang pernah susuk dan lain-lain, terus ada efek dari reaksi tubuh, coba diingat-ingat. Mungkin teman-teman lagi kena apa, atau mungkin pernah melakukan apa, ya. Walaupun saya katakan gelang itu, saya rasa nggak ada gunanya, bukan nggak ada gunanya, bukan untuk bermanfaat untuk apa-apa, ya hanya gelang biasa, aksesoris. Tapi kok bisa-bisa saya pikir-pikir kok lama-lama kok ada kejadian seperti itu. Jadinya saya berpikir, wah, gelang ini berarti bisa Menggugurkan dulu. Susuk. Hawanya panas gitu Mas. iya. Hawanya ya. Hebat. Jadi itu teman-teman ya. Ya silakan yang mungkin yang merasakan seperti itu bisa dikonsultasikan atau di WA-kan ke saya di Datang saja ya Mas. 082 353 127 354. Ya, yang mungkin lagi gatel atau kebakar atau apa. Insya Allah tenang saja teman-teman, itu sembuh, hanya jaraknya 1 minggu, yang sabar. Betul. Itu salah satu mendetoksifikasi mungkin ya, Ya. kalau menurut orang bodoh, tubuh dari serangan jahat atau negatif. Sebelumnya jangan lupa utamakan beribadah terlebih dahulu, jangan sampai meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita hidup di dunia ini. Ya, yo, main. Ya, Mas. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih langkah mundur, Langkah kencot. Bilang hadir pasukan nanti. sakit. Malaikat kemarin ini. Hei manusia, Salam rahayu. salam rahayu. Ayo malaikat. Rahayu. Salam. Kalian ini bagaimana? Saya dengar kemarin kalian tidak jadi untuk melakukan sebuah ritual itu. Padahal kalian kan sudah bilang kepada saya sudah menyiapkan itu semuanya. Itu kok tiba-tiba kamu yang ngambil uang saya ya? Nah, Iya. Uangnya hilang. maksudnya bagaimana? Kamu malah menuduh saya mengambil uang. Nah, nggak ada makhluk lain kecuali kamu waktu itu. Tadi malam saya kan udah menyiapkan uang nih, di saku saya 900.000. Iya, semua rata Semuanya 900. rata 900.000. Ketika tiba-tiba sudah sampai rumah, kamu masuk itu kan, ngomong katanya jangan keras-keras. Nah ketika saya mau, uangnya hilang. Wah, diambil Sartibi kayaknya ini. Sama sekali saya tidak mengambil uang kamu. Buat apa? Saya malaikat pembagi rezeki. Saya mencuri uang kamu. Lantas uang saya kemana? Teman-teman saya juga kemana uangnya? Iya kok. Tunggu dulu. Sebelum kalian itu berangkat ke tempat Nyarojion, itu kalian itu bertemu dengan makhluk yang sering menggagalkan manusia untuk melakukan itu. Namanya Majalim. Ya kan Majalim kan? Iya, Mas Jalim. Nah,
Jangan-jangan Mat Calim lah yang mencuri uang itu. Ya, dia kan baik niat kan yang nggak mungkin nyuri lah. Lah, dia itu makhluk yang tidak menginginkan kamu itu mendapatkan kebahagiaan. Dia itu menginginkan kamu itu sengsara miskin seperti dia. Ini benar ini. Sudah jelas dia yang mencurinya. Awas saja nanti kalau saya ketemu. Bukan, kalau dia yang curi saya kerasa. Orang terakhir waktu kamu masuk uangnya masih ada. Berarti terakhir ketemu itu bukan Mat Calim, tapi kamu. Iya. Antarkan itu di sana di depan pintu. Buat apa saya itu mencuri uang kamu? Ya sudah, bagaimana? Kalau malam ini bawa uang lagi atau tidak? Ya saya harus kerja lagi. Ya seperti ini saja. Ya lagi pulang apa sih mahal banget. Nis, ya udah nih kamu. Kalau ayam putih, harganya berapa ayam putih? Cuma 80.000 ya. Iya mas. Mana sekilo 20.000. Minyak madu kemenyan. Apalagi itu? Terus minyak Japaron. Paron. Kembang. Masa 900.000? Ya kan sisanya kan bisa digunakan oleh juru kuncinya karena dia pun butuh kehidupan karena dia itu nggak bisa melakukan ritual itu. Kalau dia bisa melakukan ritual itu, dia sudah melakukannya. Kenapa nggak kamu kan malaikat membagi rezeki? Kenapa kamu nggak kasih? Ya makanya saya akan membantu Iya. untuk memberikan rezeki kepada dia, yaitu dengan cara membuat kalian itu Membayar. benar sekali. Lah. Ya seperti ini saja. Ada, saya punya solusinya. Mana? Saya akan beri kalian uang. Mana? Cepet lah. Yang penting kalian itu melakukan itu sekarang. Saya mah kenapa sih kamu yang semangat banget sih? Iya. Nih seperti ini ya. Nafsu banget. Bukannya saya semangat. Itu adalah tugas saya untuk memberikan rezeki kepada kalian. Dan saya ingin kalian itu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan yang sedang kalian hadapi. Karena apa? Saya tahu manusia-manusia itu memiliki kebutuhan yang sangat banyak. Sedangkan manusia itu sudah diberikan jatah rezekinya masing-masing oleh Tuhan. Cuma rezekinya itu bisa kita ambil dengan cepat atau tidak, atau ada penghalang untuk mendapatkan sebuah rezeki itu. Nah, tugas saya menyingkirkan penghalang itu agar kau cepat sampai untuk mendapatkan rezeki itu. Saya yang terhalang saja santai, masuk kamu yang nggak sampai. Iya. Jangan-jangan kamu mau ambil uang saya ya? Buat apa saya mengambil uangmu? Sedangkan jika saya mau mengambil uangmu, saya tidak akan mau untuk memberikan uang itu dan kau tidak melakukan ritual itu. Gini saja bagaimana? Kau banyak uang apa enggak? Saya punya, karena tentulah saya itu pembagi rezeki. Berarti kan pembagi rezeki ini disimpan dulu banyak sama kamu, nanti baru dibagi-bagi. Ya, Nah, saya nggak usah ritual, kamu turunkan saja uang di sini yang banyak. Nah. nih. Yang ada jika saya melakukan hal itu, saya akan dimarahi oleh Tuhan saya. Dan saya akan dihukum karena saya sudah melanggar peraturan dan ketentuan yang sudah dijalankan. Dia nggak tahu. Mana ada Tuhan tidak tahu apa yang saya lakukan. Kau ini bodoh banget sih. Kamu emang boleh Tuhan mengizinkan, Tuhanmu itu mengizinkan sih ketika saya nggak punya uang dikasih uang sama kamu? Karena itu menggunakan diri saya pribadi, bukan dari uang-uang mereka. Ya, uangmu pribadi saja yang diberi. Ya tidak bisa. Semua. Saya pun membutuhkan uang. Buat apa sih kamu? Ya tentunya saya pun melakukan hal yang untuk sama seperti ini, untuk membagikan kalian, dan nanti ada lagi. Saya pun harus melakukannya bukan untuk kalian saja. Lagi pula nih, Sardipi, Malaikat Sardipi. Tuhanmu bagus apa enggak sih? Yang namanya Tuhan, tentunya dia itu memiliki kewibawaan, kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Yang membuat saya di pikiran saya, jangan-jangan Tuhanmu itu rayap ya? Iya. Kau menghina. Enggak. Tempatnya kan seperti rumah Rayap. Sudah saya katakan dari awal, tempat itu memanglah tempat yang sangat sederhana. Jangan dilihat dari bentuk dan tempat yang ada, tapi dilihatlah
dari kegunaan, dari fungsi, itu bisa membantu kalian atau tidak. Percuma tempatnya bagus akan tetapi tidak ada manfaatnya. Percuma tubuhmu, mukamu bagus gagah tapi kau tidak memiliki apapun. Nah, ini yang jadi mengganjal saya. Saya yakin kalau itu dibongkar, dalamnya banyak rayap. Tunggu, saya bisa ngomong. Ya saya kan mau mengikuti ajarannya kan perlu bertanya kan. Ya. Saya yakin kalau tanah itu dibongkar itu banyak rayapnya di dalam. Lantas saya harus duduk berdoa kepada rayap. Apa ya pantas, Ripi? Iya, Sar. Jika kau duduk dan mengucapannya itu rayap, ya kamu berdoa kepada rayap. Ya, sedangkan kau sudah diajari. Seketika kau duduk dan kau wirid itu kau menyebut namanya. Kadunung Mulyo. Agar kau itu diberi kedunungan atau ketibanan atau kejatuhan, kemuliaan. Itu meminta berdoa. Tunggu. Satu pertanyaan lagi. Itu kan kejatuhan kemuliaan. Tapi katanya si Jikun juru kunci harus dikembalikan. Iya. Itu kedunungan, hutang namanya. Bukan Seperti mulia. ini. Yang namanya kau mendapatkan uang dari bank goib itu. Kau itu hanya mendekatkan atau mengambil semua rezeki yang sudah dijatahkan oleh Tuhan dari tempat itu. Itu secara cepat. Karena rumus hidup di dunia ini itu tidak mungkin kau mendapatkan semua rezekinya yang selama kau hidup di dunia ini itu semuanya. Karena jika kau sudah mendapatkan semuanya, kau itu tinggal jatahnya mati. Jadi agar kau bisa hidup lebih panjang dan tidak mempersingkat umurmu, kau harus mengembalikan uang itu. Itu bisa. Oh, ceritanya jatah rezeki seumur hidupnya dihutang dulu. Benar sekali. Nanti dikembalikan lagi. Harusnya seperti ini kamu bilang sama Tuhan rayapmu itu. Bilang kayak gini. Kan ujung-ujungnya semua rezekinya kan diberikan semua toh. Kenapa harus dikembalikan? Yang ada, jika kau mendapatkan rezeki itu semuanya, jatah rezeki hidup di dunia ini kau mendapatkan semuanya, ya sudah, kau tidak akan hidup di dunia ini karena sudah rumus hidup di dunia, yaitu jika rezekimu sudah habis di dunia, maka kematian atau maut akan datang menghampirimu. Nah itu Nih, loh. Kalau di benda itu banyak itu. Mungkin saja rezeki kan belum harus tentu uang, rezeki bernafas, rezeki hidup. Susah bicara kepada dirimu seperti ini ya. Saya akan malaikat membagi rezeki. Nih contohnya, saya sudah memberikan semua rezeki yang ada di dirimu. Ya. Tinggal saya. Jika rezekimu di dunia ini sudah habis, saya ini akan menyampaikan kepada malaikat pencabut nyawa. Saya sudah selesai jatahnya kepada manusia ini. Silakan kau ambil nyawanya. Seperti itulah rumus hidup di dunia ini. Terus malaikat itu akan menyebut saya. Benar sekali. Saya dibawa kemana itu? Ya mengenai hal itu urusan malaikat pencabut nyawa. Ya, itu akan mengenai semua perilaku dan perbuatanmu di dunia ini. Saya tidak tahu dan saya tidak ingin tahu. Apa? Itu udah ada tugasnya masing-masing. Apa jangan-jangan suruh bekerja di tempat rayap itu ya? Iya. Juru kunci itu. Ya tidak, jika kau tidak mau mengembalikan uang itu, kau itu harus menyerahkan sanak saudaramu, entah itu anak, keluarga, orang tua, kakak, adik, untuk bekerja di sana. Jika kau tidak ingin mengembalikan uang yang sudah kau ambil, tapi jika kau mau mengembalikannya, maka kau tidak perlu melakukan hal itu. Nah, kerjanya itu ngapain ya, Sardipi? Ya itu urusan yang menjaga di sana, saya pun tidak tahu. Ngelap-ngelap. Cuma tanah Iya. lapannya. Dilap malah luntur. Nah, dikasih payon. Ya cuma Nih. tanah. Mengenai pekerja apapun di sana, itu saya tidak tahu, karena itu bukan bagian saya. Bagian saya hanyalah membagikan sebuah rezeki kepada dirimu atau kalian semua yang lainnya.
Jadi jangan tanyakan hal itu kepada saya. Ini saya ingin bertanya. Kau ingin melakukan hal itu atau tidak? Jika kau tidak ingin melakukan hal itu, ya sudah. Saya akan berhenti untuk ketemu kalian. Dan saya tidak mau berhubungan lagi dengan kalian. Karena saya sudah berusaha untuk mendapatkan rezeki dirimu itu untuk didapatkan secepat mungkin. Ya pengen. Jika kau menginginkan hal itu, ya sudah. Kenapa kau mempersulit dirimu sendiri? Kau ini, saya pikir-pikir, kau ini tidak benar-benar tulus ingin melakukan hal ini. Bukan tidak tulus. Dari awal sudah ada kejanggalan. Uangku bisa hilang. Iya. Kamu Andai curi. kata uangnya nggak hilang. Saya Ya sudah seperti ini saja. Karena kemarin kau uangnya hilang. Bagaimana jika kau menerima uang dari saya dan kau melakukannya sekarang? Nah, tapi kan menurut Jihun katanya kalau kesini ya bawa-bawa. Ya itu urusan nanti. Jika yang terpenting kan kau belum melakukan itu. Setelah kau melakukan itu dan kau mendapatkan uangnya, jika kau lupa atau melupakan jasa dari Rojiun, berarti kau manusia tidak memiliki adab atau tidak memiliki perasaan. Tapi nanti saya bilangnya sama keluarga bagaimana? Saya habis menyembah rayap begitu. Siapa yang membilangnya kau menyembah raya? Ya bilang saja kau meminjam. Itu kan gampang, atau saya mendekatkan Selama- rezeki saya. Nih, alasannya saya bawa uang 3 koper, 3 miliar. Sampai ke rumah. Halo Pak, uangnya dari mana? Banyak banget. Dari rumah rayap. Kayak gitu. Nih, masa hal sekecil itu kau tidak bisa menjelaskan? Saya kan nggak pandai bohong. Iya. Kau ajarin Ya tidak saya. usah berbohong. Ini adalah rezeki jatah hidup saya di dunia ini. Kalau ditanya dapatnya dari mana? Ya saya diberikan oleh malaikat pemberi rezeki. Lah, itu kan nyata. Sumama tanya lagi. Cara mendapatkannya bagaimana? Ya suruh datang ke tempat itu. Nanti saya diketawain. Loh, Masa? ya biar nanti saya yang menjelaskan dan datangnya sama kamu. Itu mudah. Kenapa harus dipersulit? Nih, saya tanya sekali lagi. Kau benar-benar ingin melakukan hal itu atau tidak? Jika kau tidak, jadi saya tidak ada urusan lagi dengan kalian. Ya ingin. Jika kau menginginkan, kau tak usah banyak alasan. Siapa yang banyak alasan? Saya lagi bingung. Uang kok bisa hilang? Nah, Nih, kau mengatakan uang hilang, uang hilang, uang hilang. Saya akan beri kalian uang dan kalian melakukan ritual itu. Tapi kau malah mengelas dan berbicara yang lain. Bagaimana kalau uangmu saya yang taruh di sini? iyalah. Ya saya akan memberikan uang yang Berapa? ya 900 ini jumlahnya 5. Wah, ini kan udah pagi. Iya nih. Nggak bisa untuk ritual. Nanti malah saya buat beli rokok. Harusnya banyak kasihnya. Lebih lah. 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Sudahlah, nih saya sudah muak dengan semua alasan yang kau berikan. Sedangkan saya sudah menjelaskan banyak hal mengenai hal itu. Akan tetapi saya rasa ada sesuatu yang menjanggal dari diri kalian. Kalian itu ada niat buruk kepada Mbah Rojiun. Lah, kamu jadi malaikat jangan suusun. Ya seusah siapa? Kau terlebih dahulu menuduh saya. Enggak. Saya kan tidak menuduh. Lah uang saya kok bisa hilang? Nah, kau menuduh saya yang mengambilnya. Lah kalau yang terakhir ketemu itu kamu. Kamu kan saya tidak ada buktinya saya ada niat buruk. Nah, seperti ini. Jika kau tidak ada niat buruk kepada Mbah Rojiun, kau pasti akan melakukan hal itu. Apalagi jika saya memberikan uang, itu mempermudah jalanmu. Apakah saya tidak Nih, pantas untuk curiga kepadamu? ya tidak pantas. Nah, jika saya tidak pantas curiga kepadamu, kau pun tidak pantas menuduh saya yang mengambil uang itu. Di sini konsepnya sudah berbeda. Iya. Sartibi, di mana Ya, saya belum Sarwoko. melakukan apa-apa kok sudah curiga. Sedangkan saya uangnya hilang waktu mau diberikan ke Mbak Rojiun untuk ritual. Kau terakhir yang menemuiku. Masa mana kan mau ambil uang kita sih? Iya. Malaikat apa? Jika memang kau berpikiran, malaikat mana mungkin mengambil uangmu. Tapi mengapa kau menuduh saya? Sedangkan saya tidak mungkin saya mengambil uangmu. Nah, saya sih tidak menuduh. Harusnya, kau kan malaikat kan hebat nih. Ya berarti benar yang mengambil uang itu adalah makhluk yang terakhir bersama kita. Jangan, lebih baik kau terawang aja. Tidak, sudah pasti.
dia makhluk itu. Saya akan cari makhluk itu terlebih dahulu. Sudah, saya harus pergi terlebih dahulu dan saya akan mencari makhluk itu. Tang, tunggu dulu. Ngapain kamu menuduh? Kamu kan punya kaca. Iya. Tinggal tanya malaikat yang mencatat amal baik dan buruk. Lah, di situ kan ada Itu gambar. urusan saya nanti. Yang terpenting, makhluk itu harus saya cari terlebih dahulu. Salah kamu. Ayo. Tonton dulu CCTV-nya. Ribet banget teman-teman. Iya. Yuk, kita nemuin si Mat Salim yang itu apa? Yang kita mau menanyakan banyak hal sesuatu. Oke, ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ini Mas? Apa nih? Kameranya bos. Udah Mas, nyala Mas. Siapa nih? Gak tahu. Pagi-pagi masih muncul. Tanya saya Mas. Untuk sarapan. Maksudmu apa? Hati-hati Mas. Pak, kita semua didorong Mas sama makhluk ini Mas. Bisa-bisa nih jorok nih. Hati-hati kalian manusia. Saya sudah mengetahui gerak-gerik kalian. Jangan kau Mas terlalu dalam tentang Kadono Mulya. Siapa kau? Tak perlu tahu siapa saya. Yang terpenting di sini saya sudah mengetahui kalian semua dan mengetahui gerak-gerik kalian. Hati-hati kalian semua. Apa coba? Tahu Mas. Ya biar berarti sudah ada yang mengetahui bahwasanya niat kita Iya. ke Gunung Mulya itu Udah tercium. sudah kebaca. Ini salah satu mungkin panglimanya mungkin. Yang itu Tuan Mat Salim yang bahaya kok. Oh, iya Mas. Dicari. Lagi dicari sama itu Sarwoko. Panggil saja ya. Oh Mas. Sarwibi. Siapa tadi? Sarwibi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan Tuan Mat Salim. Saya benar-benar khawatir dengan keadaanmu. Saya sungguh merasa takut jika kau hilang di sana. Artinya bagaimana Tuhan? Saya khawatir bahwa kau akan mengikuti pesugihan tersebut. Ya seperti yang saya ceritakan kepada Tuan Mat Salim, insya Allah saya tujuannya hanya ingin menghentikan itu. Ya saya sedikit merasa lega manusia. Karena saya mendengar pembicaraan dengan makhluk yang mengasuhmu dan mengajakmu dan menjerumuskanmu. Kan kalau sudah seperti ini saya sudah tahu nih sistemnya seperti apa, banyak kerja sistem kerja itu seperti apa. Saya hanya tujuannya mengumpulkan banyak informasi sehingga langkah-langkah saya itu akan gampang Tuan Mat Salim. Benar sekali manusia. Apakah saya boleh menanyakan sesuatu kepada Tuan Mat Salim? Silakan, bertanyalah. Apakah Bangka Gunung Mulya Bangkuit itu berdiri sudah lama? Setahu saya, Kadono Mulya sudah berdiri sejak lama, sangat lama sekali. Nah, awal mulanya itu seperti apa Tuan? Saya akan bercerita sesuai apa yang saya ingat manusia. Silakan. Dahulu ada salah satu seorang yang sedang merenungi nasibnya, Ya. yang dimana manusia itu bernasib sangat mengenaskan, miskin, terluntang-lantung nasibnya. Akhirnya manusia itu duduk di suatu gundukan. Tanah itu. Benar sekali. Dan tidak lama dari itu ada sebuah bisikan yang membisiki manusia tersebut. Di mana bisikan tersebut
dapat memenuhi apa keinginan manusia yang sedang terluntang-lantung tersebut manusia. Nah, bisikan itu dapat berasal dari mana? Bisikan tersebut terdapat dari dalam gundukan tersebut. Berarti di situ ada makhluknya. Benar sekali. Siapa itu, Tuan? Nama makhluk tersebut bisa disebut dan dipanggil Jolang manusia. Jolang. Benar sekali. Dan manusia tersebut menjawab, dia ingin menginginkan sebuah kekayaan dan uang. Dan seketika makhluk yang bernama Jolang memberikan bukti nyata sebuah uang apa yang diminta manusia tersebut. Ya, terus Seketika manusia yang miskin memberitakan apa yang dia dapatkan kepada penduduk desa semua. mengenai gundukan tanah yang bisa mengeluarkan uang itu. Benar sekali manusia. Dan nama makhluk yang berada di dalam gundukan tersebut, jika tidak salah, nama lengkapnya adalah Ransang Jolang. Ransang Jolang. Benar sekali. Ransang Jolang. Benar sekali. Berarti dia pendirinya. Bisa dibilang seperti itu manusia. Penghuni. Malah jadi rajanya sekarang mungkin. Benar. Dan lambat laun semakin lama banyak orang terpikat akan pengalaman yang dialami manusia tersebut. Hingga di detik sekarang semakin banyak dan semakin banyak pengikutnya manusia. Bahkan tumbal-tumbal yang tidak disebutkan di dalamnya secara tidak langsung. Tumbal. Berarti sekarang udah banyak tumbal yang Kerja di itu dalam. berarti, Mas. Benar sekali. Meskipun dari awal sistem bank atau peminjaman uang tidak disebutkan atau tidak dimintai sebuah tumbal. Sudah saya duga memang seperti itu. Yang mungkin yang Dan dimaksud. lagi manusia tersebut masih ada hubungan darah dengan manusia yang kau ajak bicara semalam. Rojikun, Benar sekali. berarti juru kuncinya itu masih keturunan manusia yang dulu. Benar sekali. Karena dialah yang menemukan pertama dan dialah yang ditunjuk menjadi juru kunci. Sampai ke keturun-turunannya. Benar sekali. Saya dengar itu udah keturunan yang ke-13, Tuan. Benar. Berarti udah mungkin ratusan tahun itu ya. Benar sekali manusia. Bisa. Hanya itu yang saya ingat. Mungkin jika ada kurangnya, saya mohon maaf manusia. Ya itu udah lebih dari cukup. Terima kasih atas informasinya. Mungkin nanti saya akan bicarakan dengan para sahabat yang lainnya mengenai informasi yang saya dapatkan ini. Baiklah. Saya kagum terhadapmu. Kenapa, Tuan? Saya kira engkau adalah salah satu manusia yang akan terjerumus ke sana. Insya Allah tidak, Tuan. Tenang saja. Makanya saya minta bantuannya. Jika nanti saya kurang informasi ataupun bantuan apa, saya panggil Tuan Majali. Baiklah manusia. Mas, Dengan suruh- senang hati. Suruh berhati-hati sedang dicari. Oh iya, Tuan Majali hati-hati. Tadi saya beralasan agar tidak bisa berangkat lagi ke sana. Saya ngomong uang saya hilang. Tiba-tiba si yang mengaku malaikat itu siapa dik namanya? Sartibi. Sartibi. Wah, Mas Halim ini yang mengambil karena tidak menginginkan kamu sukses kayak gitu. Berhati-hatilah ya. Baiklah manusia. Saya akan berhati-hati. Baik, terima kasih banyak Tuan. Sama-sama. Silakan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, informasi demi informasi sudah berhasil kita kumpulkan. Ternyata sejarahnya seperti itu, di mana dulu ada manusia yang sedang benar-benar merasakan kesusahan, terus bersender di gundukan tanah atau rumah rayap tersebut. Tiba-tiba Ada makhluk yang memanfaatkan. tapi namanya siapa tadi? Ransang Jolang itu Jolang. memanfaatkan keadaan itu untuk menjadi para pengikutnya. Lah dari dimana setelah mendapatkan uang dari bisikan Ransang Jolang, manusia itu yang tadi bersender itu memberitakan kepada masyarakat di mana saya mendapatkan uang melalui gundukan tanah tersebut. Loh, siapa yang tidak tergiur? Akhirnya ramai. Setelah ramai banyak yang menyembah ke situ, akhirnya si manusia itu dianggap menjadi juru kuncinya. Dan akhirnya sampailah sekarang juru kunci yang ke-13, si Pak Rojikun itu. Itu awal mulanya. Kita sudah mendapatkan nama
Ransang Jolang itu pendirinya. Mungkin apakah kita perlu sedikit Rajanya itu. apa sampai sekarang masih jadi rajanya atau tidak? Kita selidiki terus menerus teman-teman. Oke, Kita siap, Mas. ikuti tim Gasek. Tim kasih.